Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali pada video kali ini masih membahas tentang sistem peredaran darah manusia bagian kedua, materi IPA SMP MTS kelas 8 semester 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. A. Jantung. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri atas otot jantung. Terletak di rongga dada sebelah kiri, berfungsi sebagai alat memompa darah. Ukuran kurang lebih sebesar genggaman tangan kanan masing-masing. Berat kira-kira 250-300 gram. Dinding jantung memiliki lapisan-lapisan seperti pada gambar. Lapisan dinding jantung terbagi menjadi 3 sebagai berikut. A. Epikardium, yaitu lapisan paling luar sebagai pembungkus jantung. B. Miokardium, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung. C. Endokardium merupakan lapisan tipis endotelium atau bagian dalam. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu sebagai berikut. Atrium atau serambi kanan, atau disebut juga atrium dexter. Atrium atau serambi kiri, disebut juga atrium sinister. Ventricle atau bilik kanan, atau disebut juga ventricle dexter, dan ventricle atau bilik kiri, atau disebut juga dengan ventricle sinister. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian jantung manusia. Perhatikan gambar berikut. Terdapat pembuluh darah vena cava, merupakan pembuluh balik utama dalam tubuh yang membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari kepala dan anggota tubuh bawah ke serambi kanan. Selanjutnya serambi kanan. Berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah vena cava tadi. Terdapat katup tricuspidalis yang membatasi serambi kanan dengan bilik kanan jantung, berfungsi mencegah agar darah dalam bilik kanan tidak masuk kembali ke serambi kanan. Selanjutnya bilik kanan, berfungsi memompa darah dan darah akan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2 atau oksigen. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dinding jantung terdiri atas 3 lapis, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Selanjutnya bilik kiri. Bagian jantung ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Terdapat katup bicuspidalis yang terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup bicuspidalis berfungsi untuk mencegah agar darah dalam bilik kiri tidak mengalir kembali ke serambi kiri. Selanjutnya serambi kiri. Bagian jantung ini berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Vena pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Arteri pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Selanjutnya aorta, merupakan pembuluh darah paling besar di dalam tubuh, berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuki pembahasan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. 1. Pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi ada 3 jenis, yaitu
A. Aorta, merupakan pembuluh nadi yang keluar dari bilik kiri. B. Arteri, merupakan percabangan dari aorta. C. Arteriol, merupakan pembuluh nadi yang berhubungan dengan kapiler. Umumnya arteri mengalirkan darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Selanjutnya pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atau alat-alat tubuh menuju ke jantung. Vena ada 3 jenis, yaitu A. Vena cava, merupakan pembuluh balik yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung melalui serambi kanan. B. Venula, yaitu vena yang berhubungan dengan kapiler. C. Vena pulmonalis, yaitu satu-satunya pembuluh balik yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke serambi kiri. 3. Pembuluh kapiler atau pembuluh rambut, merupakan pembuluh darah yang sangat halus. Fungsi pembuluh kapiler yaitu A. Alat penghubung antara arteri dan vena. B. Tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan. C. Menyerap zat makanan yang terdapat di usus. Dan D. Menyaring darah yang terdapat di ginjal. Berikut perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Pada pembuluh arteri tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pada pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh arteri itu tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pada vena tipis dan tidak elastis. Aliran darah arteri meninggalkan jantung, sedangkan aliran darah vena menuju jantung. Denyut pada arteri atau nadi terasa, sedangkan denyut pada vena tidak terasa. Katup pada arteri terdapat 1 pada pangkal jantung, sedangkan pada vena banyak di sepanjang pembuluh. Kemudian darah yang keluar pada arteri itu darah memancar, sedangkan pada vena jika terjadi luka darah tidak memancar. Berikut gambar pembuluh darah. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.